kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan iman kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, amin. Doa selesai. Nah, aku mau mengecek dulu kehadirannya. Pertama, Dede Aprilio hadir. Hadir, Bu. Delita Indah Patanto Hadir, Bu. Welosi Hadir, Bu. dan Jonathan. Hadir, Bu. Oke, baik. Tadi semua berarti kelas. Hadir, Bu. Ya, oke. Nah, untuk mempersiapkan pembelajaran kita pada hari ini, semuanya mengecek dulu di sekitarnya apakah sudah bersih. Kalau ada sampah dibawa keluar. Nah, dan yang lainnya menyiapkan bukunya, pulpennya, semuanya diletakkan di sini. Nah, perhatikan di depan. Nah, Ibu punya peraturan hari ini. Nah, yang pertama ada 4, yaitu aktif dan berbicara sopan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga, tertib dan saling menghargai. Kemudian yang terakhir adalah tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Oke, jadi Ibu mau memberikan games. Peraturannya adalah kalian melakukan lawan kata dari yang saya katakan. Contohnya, angkat tangan kananmu. Berarti kalian mengangkat tangan kiri. Sudah paham peraturannya? Oke, semuanya berdiri dulu. Sudah siap? Siap. Oke, konsentrasi dimulai. Angkat tangan kiri. Oke, angkat tangan kanan. Angkat kedua tangan. Yang salah duduk. Yang salah duduk. Oke, lanjut lagi, lanjut lagi. Pegang kuping kanannya. Pegang kuping kiri. Pegang kuping kedua kuping. Oke, kita bagaimana, sudah semangat? Nah, jadi kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian masih mengingat bangun ruang yang telah kalian pelajari di sekolah dasar? Masih. Oke, bagus. Ada tidak yang bisa menyebutkan contoh-contoh bangun ruang itu atau yang ada di dalam kelas ini? Saya, Bu. Oke, silakan Karen. Kubus, balok, limas. Kubus, balok, dan limas. Oke, nah, apakah masih ada yang lain? Ada, Bu. Oke, Umas. Ada bola, tabung, sama kerucut, Bu. Oke, bagus sekali. Apakah masih ada yang lain? Ada, Bu. Oh, ya, Nathan, silakan. Apa? Masih ada satu, Bu. Prisma. Oh, Prisma. Oke, tepuk tangan buat temannya. Oke, kan hari ini kita mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Yang mana kira-kira yang masuk bangun ruang sisi datar? Kubus, balok, dan prisma. Kubus, balok, dengan prisma. Betul sekali, Bu. Jadi ada 4 dari bangun ruang tadi yang masuk kategori sisi datar, bangun ruang sisi datar. Jadi yang lainnya itu yang bola, kerucut, dan tabung itu dia masuk bangun ruang sisi lengkung. Paham sampai di sini? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah menentukan unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok, kemudian menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang kubus dan balok, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kubus dan balok. Manfaat mempelajari materi. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana kita dapat mengetahui cara menentukan volume dan luas permukaan dari benda-benda yang berbentuk balok dan kubus. Kemudian yang kedua, kan bangun ruang balok dan kubus itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa kita gunakan sebagai wadah, misalnya tempat bumbu kah, tempat air kah. Ibu akan melakukan penilaian seperti biasa, ada 3 yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pernahkah kalian melihat minuman yang dikemas dalam bentuk kotak? Pernah? Nah, contohnya kira-kira Snowflake, apa lagi? Denko kan biasa dalam kotak toh? Sekarang saya mau tanya lagi, berbentuk apa sih kotak minuman tersebut yang biasa kalian lihat? Berbentuk? Berbentuk kubus, ada berbentuk. Sekarang ada yang
tahu tidak bagaimana menentukan volume minuman itu? Bisa dilihat dari kemasannya, Bu. Ada kalian tahu berapa luas kemasan yang diperlukan untuk membuat setiap kotak minuman tersebut? Itulah dikali dengan luas persegi itu, berarti sisinya dikali luas persegi. Coba kalian perhatikan, Milo ini mirip-mirip bangun ruang sisi datar apa sih? Kalau Fusion Black, kira-kira apa perbedaannya? Kita akan membahasnya. Jadi kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi dan kongruen. Nah, sedangkan kalau adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen, yaitu bentuk dan ukurannya sama. Kira-kira sisinya kubus ini ada berapa? Sisinya? Kalau balok sisinya berapa? 6 juga kan? Bentuk sudutnya apa? Jadi ada berapa bentuk sudutnya? Di dalam bangun ruang sisi datar ada yang namanya jaring-jaring. Jaring-jaring itu gunanya ketika kita mau membentuk bangun ruang, kita bisa dipermudah dengan jaring-jaring itu. Kira-kira ini apa? Jaring-jaring apa ini? Kalau yang ini adalah jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok itu banyak bentuknya. Rumus luas permukaan kubus adalah sama dengan 6 dikali sisi kali sisi. Kemudian kalau untuk luas permukaan balok apa? 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kalau begitu, Ibu ada soal. Namun sebelumnya itu, Ibu mau bagi dulu ke dalam berapa kelompok. Jadi bisa kalian lihat di papan di depan ada kelompok. Silakan mencari teman kelompoknya. Oke, jadi hari ini Ibu mau bagikan NKPD. Jadi saya bantu dulu, saya jelaskan bagaimana cara pekerjaannya. Kalian buka pada halaman pertama itu, dari nama kelompoknya kalian, berapa anggota di dalam. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 1-nya. Nomor 1. Ini kan kalian disuruh melengkapi kotak-kotak hijau ini sama dengan nomor 2. Jadi yang terakhir adalah soal cerita berkaitan dengan bangun ruang sisi datar ini. Berikan waktu 20 menit, kalian berbeda kelompok bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada NKPD tersebut. Jadi Ibu persilakan untuk mengerjakannya dari sekarang. Jadi yang Ibu panggil, silakan maju ke depan dan presentasikan di sini. Nah, perwakilan kelompoknya, saya mulai dari kelompok 1 saja dulu. Dari kelompok 1, perwakilan kelompoknya adalah Rian, silakan. Tepuk tangan, Rian. Jadi di sini ada titik A, B, C, D disebut titik sudut. Ya. Garis dari titik A ke B disebut diagonal ruang. Iya. Garis yang di sini disebut rusuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari pemaparan kelompok 1 tadi, apakah ada yang berbeda? Nah, coba kelompok 2, apa jawabannya situ? Dari BKG. Diagonal sisi. Diagonal? Sisi. Nah, kelompok 1 tadi bilang diagonal saya kan? Nah, kelompok 3 apa? Jadi yang benar adalah diagonal Sisi. Ini disebut sebagai rusuk. Garis yang ditarik dari Q ke L disebut sebagai diagonal sisi. ya. Garis yang ditarik dari R
ke L disebut sebagai diagonal ruang. Oke, tangan untuk kelompok 2. Terima kasih Mercy. Pertama, rumus untuk luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi sama dengan 4.374 cm persegi. Yang kedua, kita akan mencari volumenya, yaitu rumus volume sama dengan sisi kali sisi yang sama dengan 19.683 cm kubik. Oke, baik. Terima kasih Keren. Tangan. Penyelesaian luas permukaan 1.872 cm maka 2. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi Ya. 5.184 cm maka 3. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Untuk hari ini predikat terbaik, kelompok yang mendapatkan predikat terbaik adalah kelompok 3. Tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang kita mau membuat kesimpulan. Ada tidak yang bisa menyimpulkan? Oh ya, Rifai silakan. Berdiri. Nah, berdiri. Kesimpulan hari ini itu bangun ruang sisi datar adalah bangun 3 dimensi yang bentuk sisinya datar, bukan melengkung. Misalnya kubus, balok, prisma, dan limas. Iya. Kubus dan balok memiliki ciri-ciri yang sama, tetapi perbedaannya ada pada sisi penyusunnya. Sekian Bu, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Rifai. Mungkin ada dari kalian yang masih bingung terkait materi kita hari ini. Ada ya, Bu? Oke. Perbedaan kubus dan balok gimana? Oh, perbedaannya kubus dan balok. Jadi itu perbedaannya, kalau dia kubus, dia terbentuk dari 6 sisi yang berbentuk persegi yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Sementara kalau balok, kalau balok itu dia terbentuk dari 3 pasang sisi bangun datar sepanjang. Di mana sisi yang berhadapan itu sama besar dan bentuknya sama. Nah, juga kita mempelajari rumus luas permukaan kubus, volume kubus, luas permukaan balok, dan volume balok. Oke, untuk semua sudah paham pembelajaran kita hari ini? Sudah. Oke, baik. Dan kita akan melakukan tes evaluasi. Pertemuan selanjutnya, jadi kita akan melakukan proyek dengan membuat karya terkait bangun ruang sisi datar. Jadi Ibu tadi sudah membagikan video ke dalam grup WA kita ya. Jadi Ibu sudah bagikan tadi bagaimana cara membuat balok dan membuat kubus di grup WA kita. Jadi nanti kalian di rumah tinggal dibuka video tersebut dan dipelajari supaya minggu depannya kita bisa praktekkan dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta kembali kepada kakak kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan kepada kelas. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai keinginan kita masing-masing. Doa dan belajar. Ya, terima kasih Rita. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita gunakan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekian dan terima kasih atas partisipasi kalian. Selamat siang.